Paham Bhairawa secara khusus memuja kehebatan atau kesaktian dengan cara-cara khusus. Bhairawa berkembang hingga ke Cina, Tibet, serta Indonesia. Di Nusantara, masuknya Saktiisme, Tantrisme, dan Bhairawa dimulai sejak abad 7 melalui Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Sementara dalam bahasa Sanskerta, Bhairawa berarti mengerikan atau menakutkan. Terkadang juga disebut Bhairo, Bhairon, atau Bhairadia. Adalah salah satu perwujudan Siwa dalam bentuk yang menakutkan. Dihubungkan dengan tindakan pemusnahan atau pembinasaan. Dia adalah salah satu dewa terpenting dan disucikan oleh umat Hindu, khususnya di Rajasthan dan Nepal. Ia digambarkan berhiaskan belitan ular yang dikenakan sebagai anting, gelang tangan, gelang kaki, dan tali kasta atau Yajnaopawita. Ia mengenakan cawat kulit harimau dan berhiaskan rangkaian tengkorak manusia. Bhairawa memiliki seekor serigala sebagai wahana atau kendaraan. Dari beberapa bukti peninggalan ajaran Bhairawa, dapat diketahui bahwa saat ini terdapat 3 peninggalan purbakala, yaitu Bhairawa Heruka yang terdapat di Padang Lawas, Sumatera Utara, Bhairawa Kalacakra yang dianut Kertanegara, Raja Singasari di Jawa Timur, serta oleh Aditya Warman pada era Gajah Mada di Majapahit, dan Bhairawa Bima di Bali, yang arcanya kini berada di Kebo Edan, Bedulu Gianyar. Dalam upacara memuja Bhairawa yang dilakukan oleh para penganut aliran Tantrayana, yaitu pelaksanaan sebuah ritual oleh umat Hindu atau Buddha untuk dapat bersatu dengan dewa pada saat mereka masih hidup. Karena pada umumnya, mereka bersatu atau bertemu dengan para dewa pada saat setelah meninggal, sehingga mereka melakukan upacara jalan pintas yang disebut dengan upacara ritual Pancamakara Puja. Pancamakara Puja adalah upacara ritual dengan melakukan 5 hal yang dilarang. Dikenal sebagai 5 ma, yaitu mada atau mabuk-mabukan, madura atau tarian melelahkan hingga jatuh pingsan, mamsa atau makan daging mayat dan minum darah, matsya atau makan ikan gembung beracun, dan maituna atau bersetubuh secara berlebihan. Mereka melakukan upacara tersebut di setra, atau sebuah lapangan untuk membakar mayat atau kuburan, sebelum mayat dibakar saat gelap bulan. Pada zaman dahulu, penjagaan keamanan dan pengendalian pemerintahan di wilayah kekuasaan berdasarkan pada karisma dan kekuasaan raja. Kartanegara menganut Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi kekuatan Kaisar Kubilai Khan di Cina yang menganut Bhairawa Heruka. Kebo Paru, Patih Singasari, menganut Bhairawa Bima untuk mengimbangi Raja Bali yang karismanya sangat tinggi pada zaman itu. Aditya Warman menganut Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi Raja-Raja Pagaruyung di Sumatera Barat yang menganut Bhairawa Heruka. Aliran-aliran Bhairawa cenderung bersifat politik untuk mendapatkan karisma besar yang diperlukan dalam pengendalian pemerintahan dan menjaga keamanan wilayah kekuasaan kerajaan. Raja Singasari, Kertanegara, merupakan penganut setia aliran Buddha Tantra.
Prasasti tahun 1289 pada Lapik Arca Djoko Dolok di Surabaya menyatakan bahwa Kartanegara telah dinobatkan sebagai jina atau Dhyani Buddha, yaitu sebagai Aksobia, dan Djoko Dolok sendiri adalah arca perwujudannya. Sebagai jina, Kartanegara memiliki gelar Jana Ciwa Bajra. Setelah wafat, ia dinamakan Ciwa Buddha, yaitu dalam kitab Pararaton dan dalam negara Kertagama. Mokteng yang wafat di Ciwa Buddha Loka. Sementara dalam prasasti lain, Linaring yang wafat di Ciwa Buddha Laya. Kartanegara dimuliakan di Candi Jawi sebagai Batara Ciwa Buddha atau Siwa Buddha di Sagala, bersama dengan permaisurinya, yakni Bajra Dewi, sebagai Jina Wairocana dengan Locana, dan di Candi Singosari sebagai Bhairawa. Istilah Tantrayana berasal dari akar kata tan, yang berarti memaparkan kesaktian atau kekuatan daripada dewa itu. Sementara di India, penganut tantrisme banyak terdapat di India Selatan dibandingkan dengan India Utara. Kitab-kitab yang memuat ajaran Tantrayana antara lain adalah Mahanirwana Tantra, Kularnawa Tantra, Tantra Bidana, Yoginirdaya Tantra, serta Tantra Sara. Ajaran Tantrayana berkembang luas sampai ke Cina, Tibet, hingga Nusantara. Dari tantrisme, muncullah sebuah faham Birawa atau Bhairawa yang artinya hebat. Dalam perwujudannya, Bhairawa dapat diuraikan seperti ilmu leak yang ada di Bali. Ini digolongkan dalam ilmu aliran kiri yang berkonotasi buruk atau dikenal dengan ilmu ajiwegig atau sifat mengganggu orang lain. Sehingga ilmu tersebut juga dikenal sebagai ngiwa, berasal dari kiwa, yang artinya ngiwa. Leak merupakan tingkatan ilmu olah spiritual tingkat tinggi, dan sekarang tergantung siapa yang mempelajari ilmu tersebut. Apakah ia mempelajarinya untuk kebaikan dan melestarikan budaya serta warisan leluhur, atau digunakan untuk kejahatan, seperti mengganggu dan menyakiti orang lain. Selama ini, pemahaman yang sudah melekat di kalangan masyarakat bahwa ilmu leak adalah ilmu yang bersifat jahat dan desti tingkat tinggi yang membahayakan. Kisah tentang leak yang terkenal adalah calon arang. Kisah calon arang begitu populer dalam cerita rakyat Bali. Peristiwanya berdasar pada kerajaan Daha di Jawa ketika masa pemerintahan Airlangga. Hiduplah seorang janda sakti mandraguna di desa Girah bernama Dayu Datu yang dijuluki Rondo Naten Girah dan dikenal dengan nama calon arang. Calon arang menuliskan semua ilmunya dalam sebuah kitab, sebelum akhirnya mampu dikalahkan oleh Empu Baradah. Ia berhasil mengamankan kitab tersebut agar tidak menyebar luas di masyarakat. Namun, sejumlah pengikut yang selamat dan masih hidup kemudian melarikan diri ke Bali. Para murid calon arang menulis beberapa kitab ilmu leak, kemudian tersebar dan dikenal masyarakat Bali. Sehingga di Bali, terdapat beberapa kitab dalam bentuk lontar pangleakan.